Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari mata kuliah akuntansi perpajakan yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit banyaknya mengenai materi yaitu persediaan. Sebelum membahas dan lebih lanjut ke materi persediaan, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya sendiri yaitu Trinus Kanasidikin. Saya Amalia Nabil Rahma. Saya Maila Felita Korizanda Ketvani Dwisari. Saya Mafazatul Maulida. Oke, setelah eh, melalui sesi perkenalan, langsung saja kita membahas mengenai yaitu namanya persediaan. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pendahuluan dan juga jenis persediaan dan kemudian akan dilanjut dengan subtema selanjutnya. Kepada yang bertugas atau yang berwenang, saya persilahkan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Persediaan atau inventory merupakan harta perusahaan yang penting karena ada banyak dana yang tertanam di dalamnya. Nah, menurut Sofyan Asuri dalam buku Mari Manulang, persediaan adalah sebagian suatu aktiva lancar yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha normal atau persediaan barang-barang yang masih dalam pekerjaan proses produksi maupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Jadi persediaan barang adalah nilai dari barang-barang yang masih ada dalam perusahaan yang masih tersedia atau belum terjual atau masih belum dipakai sama sekali. Kemudian ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada bahan baku dan bahan pelengkap. Bahan baku atau raw material diperoleh langsung dari alam atau dari pihak ketiga. Bahan baku bisa digolongkan ke dalam bahan baku langsung dan bahan pembantu. Yang pertama, bahan baku langsung merupakan bahan-bahan yang dapat diidentifikasikan langsung ke dalam produk. Contohnya seperti kayu dalam pembuatan almari. Kemudian yang kedua ada bahan baku pelengkap atau pembantu adalah bahan yang tidak dapat diidentifikasikan dalam produk. Contohnya listrik yang digunakan pada saat produksi atau seperti lem pada kayu. Kemudian yang kedua ada barang dalam pengolahan. Barang dalam pengolahan atau work in process merupakan barang yang masih dalam penyelesaian. Dan yang terakhir ada barang jadi. Barang jadi atau finished goods adalah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Kemudian sistem penjadwalan persediaan. Yang pertama ada sistem periodik. Persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada setiap akhir periode. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dipakai untuk menghitung harga pokok penjualan yang pada gilirannya dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Sistem periodik ini tidaklah bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena pemilihan persediaan dalam sistem periodik ini berdasarkan perhitungan yang benar dan jelas. Yang kedua ada sistem perpetual. Dalam sistem ini dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan dan harga pokok penjualan secara terus-menerus tanpa inventarisasi. Hal ini dapat dilakukan karena tiap transaksi yang berhubungan dengan persediaan selalu dicatat sedemikian rupa, sehingga rekening persediaan selalu menyajikan saldo persediaan fisik. Jadi, sistem pencatatan yang dianggap benar menurut pajak adalah sistem yang penilaian persediaannya itu berdasarkan perhitungan yang jelas dan benar, tidak tergantung pada penafsiran. Selanjutnya yaitu nilai persediaan. X. Yang pertama yaitu
Mbak, di next, Mbak. Yang pertama yaitu persediaan di neraca. Nilai persediaan ditentukan oleh volume dan harga satuan, dipengaruhi oleh biaya serta metode arus barang. Umumnya, persediaan dicatat sebagai sebesar harga pokok atau harga perolehan. Jika terjadi penurunan nilai karena kerusakan, susut, atau harga pasar turun, maka digunakan konsep kontroversisme, yaitu memilih nilai yang lebih rendah antara harga pokok atau harga pasar. Selisih penurunan dicatat sebagai kerugian pada periode berjalan. Misalnya, suatu barang dibeli dengan harga 1 juta, kemudian barang tersebut diketahui susut sehingga nilai barang berkurang menjadi 800.000. Menurut akuntansi, pengurangan tersebut dapat ditetapkan sebagai biaya sehingga mengurangi nilai persediaan di neraca. Selisih atau penurunan harga tersebut harus dibukukan sebagai biaya atau kerugian pada periode terjadinya. Jika jumlahnya cukup material, perbedaan tadi biasanya dijelaskan dalam catatan laporan keuangan serta disajikan terpisah dari kelompok harga pokok barang yang dijual pada perhitungan laba rugi. Next. Yang kedua adalah persediaan dan perpajakan. Dalam pajak, menurut nilai persediaan tidak diakui sebagai biaya. Penghapusan hanya bisa jika barang benar-benar rusak atau hilang dengan berita secara resmi. Kadang persediaan dinilai dengan harga jual, misal logam mulia, gula, padi. Jika harga sulit ditentukan, maka perpajakan tetap memakai harga perolehannya. Tetapi jika ada penghapusan persediaan, karena rusak hilang penghapusan dilengkapi dengan berita acara, ada kalanya persediaan dapat dinilai berdasarkan harga jual produk. Penyimpangan ini dikenakan dalam akuntansi dengan syarat harga jual produk dapat ditentukan secara pasti, tidak diperlakukan beban pemasaran yang berarti, setiap satuan produk dapat saling menggantikan atau harga pokok produk sulit dilakukan. Next. Yang ketiga adalah persediaan dalam laba rugi. Perhitungan laba rugi menurut akuntansi sama dengan perpajakan, yaitu HPP sama dengan persediaan awal plus pembelian dikurangi persediaan akhir. Contohnya, persediaan awalnya 500, pembeliannya 1.300.000 dan persediaan akhirnya 400. Berarti HPP-nya 1.400.000. Next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penilaian persediaan. Jadi, apa sih penilaian persediaan ini? Jadi, penilaian persediaan ini adalah metode untuk menentukan nilai-nilai akhir persediaan dan harga pokok penjualan atau yang biasa kita kenal dengan yang namanya HPP dari barang yang dijual. Dalam akuntansi itu sendiri, itu ada 3 metode yang paling umum dipakai. Yang pertama itu ada first in, first out, atau yang biasa kita kenal dengan FIFO. Yang kedua itu ada last in, first out, atau yang biasa kita kenal dengan LIFO. Dan yang ketiga ada average method, atau yang biasa kita kenal dengan metode rata-rata. Jadi yang pertama ada first in, first out. Apa sih pengertian dari first in, first out? Itu adalah barang yang pertama masuk, dibeli atau diproduksi, diasumsikan sebagai barang yang pertama dijual. Kemudian karakteristiknya, yaitu persediaan akhir dinilai berdasarkan harga barang yang terbaru. Dan juga harga pokok penjualan atau yang biasa kita kenal dengan HPP dinilai berdasarkan harga barang yang terlama. Terus kelebihannya apa? Kelebihan dari metode penilaian FIFO ini adalah cocok saat harga barang cenderung naik. Karena persediaan akhir ini mencerminkan harga yang mendekati nilai pasar. Namun kekurangan di sini adalah HPP-nya atau harga pokok penjualannya bisa terlihat rendah ketika harga naik. Sehingga laba terlihat lebih tinggi dan beban pajak juga bisa lebih besar. Yang kedua yaitu ada LIFO atau yang biasa kita kenal dengan last in, first out. Pengertian dari LIFO ini sendiri adalah barang yang terakhir masuk, dibeli, ataupun diproduksi dianggap sebagai barang pertama yang dijual. Adapun karakteristik di sini adalah harga pokok penjualan dinilai dengan harga barang yang terbaru. Dan persediaan akhir dinilai berdasarkan harga barang yang paling lama. Kelebihan di sini adalah lebih cocok saat harga barang naik karena HPP mencerminkan biaya saat ini dan lebih realistis untuk laba kotor.
Kekurangan di sini adalah persediaan akhir bisa di undervalued atau yang biasa kita kenal dengan terlalu rendah karena masih dinilai dengan harga lama sehingga neraca kurang mencerminkan yaitu nilai wajar. Pada LIFO ini sendiri ini mendapat catatan yaitu LIFO ini tidak diizinkan menurut standar PSAK ataupun IFRS, tapi masih dipakai di beberapa negara yang menggunakan GAAP. Yang terakhir yaitu metode rata-rata, yaitu ya atau yang biasa kita kenal dengan average method. Pengertian di sini adalah nilai persediaan ini dihitung dengan rata-rata harga dari seluruh barang yang tersedia, baik rata-rata sederhana maupun rata-rata tertimbang. Karakteristik di sini adalah setiap unit barang dianggap memiliki harga yang sama, yaitu hasil perhitungan rata-rata. Kelebihan di sini adalah mengurangi fluktuasi harga yang tajam, sederhana, dan mudah digunakan. Serta kekurangan yang ada di metode rata-rata ini adalah nilai harga pokok penjualan atau HPP di persediaan tidak seakurat FIFO ataupun LIFO dalam mencerminkan kondisi harga terbaru. Oke, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai perbandingan hasil perhitungan metode nilai persediaan. Yang pertama itu ada saat harga barang naik atau yang biasa kita kenal dengan inflasi. Pada FIFO itu sendiri, HPP atau harga pokok penjualan itu rendah, laba lebih tinggi, pajak lebih tinggi, sedangkan persediaan akhir juga lebih tinggi. Pada LIFO, HPP tinggi, laba lebih rendah, pajak lebih rendah, dan persediaan akhir juga lebih rendah. Dan rata-rata yang ada di sini adalah hasil berada di tengah-tengah antara FIFO dan LIFO. Yang kedua itu saat barang harga turun atau yang biasa kita kenal dengan deflasi, yang mana kondisi ini berbalik. Vivo ini memberi harga pokok penjualan itu lebih tinggi, sedangkan pada Livo sendiri itu lebih rendah dan rata-rata itu tetap di tengah. Dan yang terakhir ada dari sisi laporan keuangan, yang dimana Vivo laba bersihnya itu cenderung lebih besar, cocok untuk menarik investor. Dan yang kedua ada Livo, laba bersihnya itu lebih rendah, cocok untuk menghemat pajak, akan tetapi tidak sesuai dengan PSAK ataupun IFRS. Dan yang terakhir itu ada rata-rata, yang dimana rata-rata sendiri pada sisi laporan keuangan itu menunjukkan hasil moderat dan stabil dan tidak ekstrim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu teknik menghitung nilai persediaan akhir. Teknik menghitung nilai persediaan akhir itu menggunakan dua metode. Yang pertama, metode laba bruto. Metode laba bruto menggunakan perkiraan laba kotor dalam periode tertentu untuk memperkirakan persediaan pada akhir periode. Nah, metode ini biasa digunakan apabila inventarisasi fisik tidak mungkin dilakukan dan pencatatan produk virtual tidak dilaksanakan. Jadi, metode laba bruto ini atau bisa disebut metode laba kotor itu menggunakan perkiraan laba kotor dalam suatu periode untuk menghitung persediaan akhirnya. Nah, biasanya metode laba kotor ini dipakai ketika perusahaan itu tidak bisa melakukan inventarisasi fisik atau tidak punya pencatatan perpetual. Misalnya saat gudang terbakar atau saat perusahaan tersebut tidak mempunyai pencatatan stok yang lengkap. Selanjutnya, metode harga eceran. Nah, metode harga eceran ini seringkali digunakan dalam perdagangan eceran untuk menilai persediaan sejumlah barang yang berubah secara cepat dan memiliki margin yang tidak jauh berbeda sehingga tidak praktis jika digunakan metode penetapan biaya lainnya. Nah, jadi metode harga eceran ini biasanya digunakan dalam suatu perdagangan eceran, yang dimana itu biasanya kan yang barangnya itu cepat berubah, seperti supermarket atau toko serba, itu kan biasanya barangnya itu cepat berubah ya, sering kalau nggak nambah ya berkurang. Terus itu marginnya juga yang stabil gitu. Terus selanjutnya konstruksi jangka panjang. Ada dua metode dalam konstruksi jangka panjang. Yang pertama itu metode kontrak selesai. Metode kontrak selesai digunakan apabila perusahaan mengerjakan proyek-proyek yang sebagian besar sifatnya jangka pendek. Sehingga dengan demikian posisi keuangan maupun hasil operasi tidak akan jauh berbeda dengan jika diterapkan metode presentasi penyelesaian. Pendapatan pada metode kontrak selesai diakui hanya pada saat pekerjaan atau kontrak telah selesai dilaksanakan, di mana pada saat itu seluruh biaya yang berhubungan dengan
pekerjaan telah dihitung dan jumlah pendapatan yang diperoleh sudah dapat ditentukan. Nah, jadi dalam metode kontrak selesai ini eh, pendapatan dan biayanya itu belum dicatat apabila pekerjaannya itu belum selesai 100%. Akan tetapi untuk biaya-biaya yang keluar itu tetap dicatat. Tapi apabila belum selesai 100% itu pendapatannya itu belum diakui gitu. Selanjutnya, metode presentase penyelesaian kontrak. Berdasarkan metode ini, perusahaan akan mengakui pendapatan dan biaya sesuai dengan tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dicapai pada suatu periode dan bukan menangguhkan pencatatan itu sampai kontrak tersebut selesai seluruhnya. Nah, kalau yang metode ini beda berbanding terbalik sama yang metode kontrak selesai tadi. Kalau yang kontrak selesai tadi kan 100% harus 100% selesai pekerjaannya. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini sesuai dengan kemajuan pada pekerjaan itu. Jadi semisal pekerjaannya itu 50%-nya udah jadi, ya pendapatannya itu tetap diakui pada saat 50% itu. Seperti itu. Selesai. Oke, uh, terima kasih buat teman-teman. Saya selaku moderator juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Sri Andriani selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi perpajakan. Mungkin sekian dari kami untuk tugas kali ini. Saya sebagai moderator sekaligus salah satu anggota dari kelompok ini izin meminta maaf jikalau kami ada salah dan izin mengundurkan diri. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.